Baik. Nah, eh, untuk memulai acara ini, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu EPSI atau Economic and Business Sustainability Institute. Nah, EPSI sendiri itu adalah seperti namanya, itu adalah institut yang berfokus pada keberlanjutan untuk ekonomi dan bisnis. Nah, sejauh ini kami merancang bahwa ada tiga aspek yang akan kita lakukan, yaitu adalah community engagement, atau kita akan membantu komunitas-komunitas melalui diskusi, pembinaan, atau juga pengembangan organisasi untuk mengembangkan bisnisnya atau usahanya ke arah yang lebih berkelanjutan. Kemudian kami juga menyediakan jasa terkait riset dan juga assessment untuk ESG. Nah, mungkin di sini banyak Bapak Ibu atau teman-teman semua yang masih bertanya-tanya terkait apa sih itu sebenarnya ESG dan apa itu pentingnya ESG untuk eh, bisnis masing-masing. Nah, kita akan kupas tuntas hari ini dengan narasumber kami, yaitu Bu Melia Familia dan Bu Yuneta Ani Nainggolan. Nah, Bu, untuk sesi diskusi hari ini, pertama-tama akan dibuka oleh Bu Melia Familia terlebih dahulu. Bu Melia ini adalah ahli dari Sustainable Business Innovation. Jadi beliau banyak nih berkutik di dunia pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Sedangkan kalau Bu Yeneta itu ahli di bidang sustainable investment atau investasi berkelanjutan. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, apabila tertarik nih untuk mengetahui lebih lanjut terkait apa sih itu sebenarnya bisnis berkelanjutan, boleh banget untuk ikut serta sampai akhir acara, karena nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin sekaligus ingin mengingatkan bagi eh, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, boleh untuk on cam apabila memungkinkan, apabila tidak, tidak apa-apa. Eh, Mungkin sesi pertama boleh dimulai oleh Bu Milia. Oke, terima kasih Gio. Saya Bapak Ibu, saya izin share dulu ya. Oke, Kak, udah kelihatan? Sudah, Bu? Oke, thank you. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami sedang sangat senang sekali pagi ini bisa Bapak Ibu bisa mau mendengarkan kami gitu ya. Kita bicara tentang sustainability. Isu yang sebenarnya cukup apa ya belakang menjadi sangat populer ya, bukan hanya dunia tapi di Indonesia sudah mulai ada geliatnya. Hari ini kita ingin coba sedikit membahas bagaimana landscape sustainability ini kalau kita lihat dari sudut pandang perspektif UMKM dan bagaimana UMKM bisa engage isu sustainability. Saya akan mulai diskusi kita dengan bicara sedikit tentang climate change ya. Mungkin kelihatannya klise kok climate change lagi. Tapi memang pada kenyataannya, kenapa isu sustainability itu lahir? Salah satunya karena faktor climate change ini. Istilah sustainable development itu lahir dari tahun 1987, lahir karena masalah lingkungan yang berimplikasi banyak kepada perubahan sosial kita dan itu diakibatkan oleh kegiatan ekonomi kita. Tapi kita hari ini tidak akan bahas apa itu definisi climate change. Saya yakin Bapak dan Ibu, teman-teman semua sudah tahu apa itu climate change dan bagaimana terjadinya climate change. Tapi mari kita melihat isu climate change ini dari perspektif dampaknya terhadap ekonomi global dan kenapa kemudian kita shifting ke ekonomi baru yang disebut dengan sustainable development, ada juga yang menyebutnya sebagai green economy. Kalau kita bicara sisi ekonomi, maka kita mungkin simpelnya kita bicara tentang supply dan demand. Dampak lingkungan dari aktivitas climate change atau akibat dari climate change ini akan banyak berimplikasi kepada supply. Kita akan berhadapan pada uh, kemungkinan akan berkurangnya lahan produktif. Kenapa? Karena melelehnya es di semua kutub utara dan selatan akan meningkatkan level air laut yang mengakibatkan daratan-daratan kita akan berkurang, akan terjadi potensi banyak deforestasi ya. Walaupun climate change itu sendiri juga diakibatkan karena deforestasi kebakaran hutan, tapi climate change juga memicu kebakaran hutan yang akan membuat banyak kerusakan lahan-lahan potensial kita. Belum isu-isu lain
karena kekeringan yang berkepanjangan, maka kita akan mempunyai peluang banyak masalah produktif lahan. Di sektor pertanian misalnya, itu diprediksi jika suhu bumi terus meningkat 2 derajat Celcius, maka di seluruh dunia akan terjadi kegagalan panen hingga 40%. Dan Cina dikabarkan, Tiongkok, di tahun 2030, jika kita tidak bisa mengantisipasi climate change, maka mereka tidak bisa lagi mensubsidi atau memberi makan masyarakat mereka. Climate change dari faktor sisi lingkungan juga akan memberikan dampak banyak kepada kita, kehilangan biodiversity, mineral, dan lain-lain sebagainya. Karena makhluk hidup membutuhkan kondisi tertentu untuk hidup. Suhu yang terus meningkat akan membuat berapa biodiversity kita kehilangan kemampuan dan daya tahannya. Sehingga mungkin obat-obatan kita, sumber makanan kita mungkin juga akan sangat terbatas. Kelangkaan yang lain akan kita hadapi pasti dari sisi energi dan air. Sisi lain, faktor climate change kita juga dipaksa untuk shifting ke arah ekonomi ekonomi atau energi yang dapat diterbarukan ya. Jadi selain karena memang jumlahnya terus berkurang, minyak bumi misalnya turun hingga tahun 2040 diprediksi tidak bisa lagi kita eksplorasi karena biaya operasinya sudah sangat tinggi dengan kemampuan beli kita. Belum juga air bersih juga berkurang. Mungkin air kita bertambah, cuman air bersihnya berkurang, sementara air adalah konten utama dalam kita membangun bisnis-bisnis kita. Misalnya, kita membangun industri tekstil, satu t-shirt saja, itu menghabiskan 30 liter air, yang artinya sama dengan kebutuhan 3 tahun air orang dewasa. Sisi supply kita nanti akan sangat struggling, sehingga akan muncul potensi ekonomi dengan biaya produksi tinggi. Karena faktor-faktor lingkungan yang menjadi sumber utama kita dalam ekonomi, supply ekonomi kita berasal dari lingkungan. Kalau dilihat dari sisi demand, maka kita bisa lihat impact dari climate change itu dari sisi sosial. Yang paling pasti dan jelas bahwa karena faktor lingkungan, maka kita akan berhadapan dengan berbagai masalah kesehatan, fisik dan mental. Sehingga spend budget masyarakat kita nanti akan banyak dihabiskan pada hal-hal yang kembali basic. Yaitu sudah dibuktikan riset oleh Ad Century misalnya, selama COVID-19, pengeluaran tersier, termasuk tekstil dan lain-lain, itu turun dengan dramatis. Karena orang berkonsentrasi untuk membalikan atau meningkatkan daya tahannya. Ini tentu akan memberikan dampak banyak pada industri kreatif dan juga industri tersier dan secondary. Kemudian karena faktor iklim serta juga keterbatasan sumber daya alam, potensi akan terjadinya konflik semakin besar. Mungkin perang akan bertambah. Hari ini ada Ukraina dan Rusia, kemudian juga Israel dan dengan Palestina. Basically, inti poinnya adalah memperebutkan sumber daya, kapasitas dan kemampuan untuk berjuang dengan kondisi ekonomi dan juga lingkungan yang berubah. Oleh karena itu, maka ini akan menjadi perubahan demand di masyarakat. Purchasing power masyarakat kita akan berubah. Sisi lain, climate change juga diprediksi akan memberikan banyak potensi bencana. Percaya atau tidak, tsunami, hurricane, dan lain-lainnya itu adalah dampak dari climate change. Sehingga semua budget ekonomi kita mungkin akan di-share nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Akibatnya apa? Karena budget kita sudah habis untuk mengantisipasi mitigasi climate change, maka purchasing power kita rendah. Sementara biaya produksi tinggi. Apa implikasinya kepada ekonomi kita? Jelas, pertama, kita akan berhadapan pada ekonomi yang disebut ekonomi kelangkaan. Sumber dayanya terbatas dan lain-lain. Dan kemudian meningkat ekonomi high cost, di mana diantaranya kita pun masih berjuang dalam menghadapi atau mengantisipasi jumlah kemiskinan, banyaknya kelaparan hari ini. Ini adalah
roadmap pertama, kenapa kita harus shifting ke arah sustainability. Yang kedua, alasan kenapa kita shifting ke arah sustainability adalah sebuah koreksi terhadap kondisi ekonomi hari ini. Bahwa ternyata mayoritas sumber daya alam yang kita manfaatkan, yang bahkan sudah habis atau hampir langka, itu tidak lain hanya dikuasai oleh berapa grup negara ataupun kelompok orang saja. Terjadi kesenjangan global ekonomi. Ya, ekonomi masa lalu telah menciptakan kesejahteraan, tapi hanya segelintir orang. 1 dari 7 orang di dunia hari ini itu masih berada dalam ekstrim kemiskinan, yang pendapatannya di bawah dari $2. Dan 1 dari 4 orang di dunia masih berada dalam malnutrisi. Tentu ekonomi seperti ini tidak bisa diteruskan. Joseph Stiglitz misalnya, peraih Nobel tahun 2001, menceritakan dalam bukunya The Price of Equality, menyebutkan jika kita tidak bisa mengantisipasi kemiskinan dan malnutrisi, maka dalam waktu berapa tahun ke depan akan terjadi krisis ekonomi yang mungkin akan sulit kita antisipasi. Jadi memang ekonomi kita harus berubah karena kondisi masyarakat kita, kondisi lingkungan kita berbeda. Dulu setelah Perang Dunia Kedua kita hidup dari kondisi yang mungkin secara kesejahteraan dan juga dari sisi pengetahuan dan pengembangan teknologi rendah, tapi sumber daya kita berlimpah. Hari ini dan ke depan mungkin kita punya pengetahuan dan juga kita punya sumber daya pengetahuan dan teknologi, kemampuan teknologi kita bagus, tapi sumber dayanya berkurang. Jadi ada sebuah kondisi yang saling bertolak belakang. Inilah kemudian model ekonomi kita harus berubah. Nah, mari kita lihat bagaimana ekonomi masyarakat harus masa depan harus kita bangun. Jadi, ekonomi masa depan itu disebut dengan sustainable development atau juga green economy. Kita harus membangun ekonomi itu dengan 5 prinsip. Yang jelas setiap ekonomi pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan well-being atau prinsip well-being. Tapi well-being ini bukan lagi hanya diuntukkan untuk orang-orang yang punya akses di ekonomi, tapi juga harus mendistribusikan well-being ini kepada yang ekonominya juga rendah atau sulit. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengantisipasinya, maka ekonomi dunia akan menjadi kolaps. Oleh karena itu, prinsip kedua adalah ekonomi yang mengejar well-being, tapi harus didukung dengan keadilan, justice. Isu sosialnya akan berada di sana. Yang ketiga adalah primary boundary principle. Climate change membuktikan kepada kita bahwa alam itu memiliki keterbatasan. Ya, alam mungkin mampu merecovery dirinya. Contohnya, minyak bumi bisa kita hasilkan ya, itu beribu-ribu tahun. Sedangkan waktu kita mengambilnya itu hanya dalam beberapa dekade. Sehingga hari ini kita mengalami kelangkaan. Dan ini harus kita sadari bahwa planet kita memiliki keterbatasan. Jadi prinsip ketiga adalah planetary boundary. Prinsip keempat adalah karena sumber daya alam kita sudah sangat terbatas, maka kita harus bisa mendefinisikan aktivitas ekonomi apapun harus dengan efisiensi. Dan kita harus bisa mendefinisikan kecukupan kita dengan menggunakan sumber daya alam. Bahkan kita harus membantu alam bagaimana tetap bisa menghidupkan kehidupan kita. Itu prinsip yang keempat, the efficiency and sufficient principle. Prinsip terakhir adalah good governance principle. Ya. Jadi kalau dulu yang menjadi aktor utama pemain dalam ekonomi itu adalah orang-orang yang punya akses ekonomi, punya akses ekonomi atau punya akses ke sumber daya alam yang cukup besar. Jadi makanya Arab Saudi atau negara-negara Timur Tengah itu menjadi rebutan karena sumber daya alamnya banyak. Tapi dalam perjalanan proses bisnis kita dan juga nilai value-value ekonomi kita memang harus dirubah. Karena dengan penguasaan sumber daya alam sebagai faktor utama, banyak kemudian muncul upaya untuk greedy, untuk mencoba
mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan bagaimana dengan orang lain dan pihak-pihak di sekitar kita. Sehingga tahun 1990 ketika korupsi merajalela di berbagai negara, di mana situ hanya yang bekerja adalah negara, oknum negara dengan oknum pemerintah dengan dunia bisnis, menjadi gejolak ekonomi. Sehingga kemudian Kofi Annan sebagai Sekjen PBB mengumpulkan untuk mari kita bicara tentang good governance. Setiap bisnis, setiap usaha, dan siapapun kita harus bisa menunjukkan bahwa kita sebenarnya mempertimbangkan sosial dan lingkungan. Good governance harus dijalankan. Jadi 5 values ini tentu akan merubah pola dalam bagaimana mendefinisikan bisnis. Kalau kita bicara nilai ekonomi, lagi-lagi mungkin kita tahu ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro gitu ya. Di level mikro kita bicara pada level organisasi, perusahaan gitu ya. Di sini juga harus berubah mindsetnya. Ya. Mindsetnya dari profit oriented harus berubah menjadi share value. Apa itu share value? Share value adalah bagaimana upaya praktek operasional bisnis itu dia juga memiliki tentu mendapatkan profit, tapi di sisi yang lain dia harus melihatkan kontribusinya untuk kesejahteraan orang lain dan juga menjaga lingkungan kita. Karena sustainability kita sangat tergantung kepada dua hal tersebut. Jadi ke depan bisnis sektor itu diharapkan menjadi bukan hanya sebagai bisnis as profit organization, tapi adalah bisnis harus menjadi organisasi yang berdampak. Being an impact organization. Nah, itu di level individual dari sistem ekonomi kita. Di level menengah atau meso, kumpulan dari bisnis-bisnis ini kita sebut dengan industri. Nah, di level industri ini pun juga harus berubah mindsetnya. Dulu kalau kita bicara industri, artinya kita bicara tentang kumpulan bisnis-bisnis yang mungkin akan saling bersaing di dalamnya. Ketika dia masuk pasar, anggaplah kita adopsi liberal ekonomi. Tidak, di mana masuk pasar, dia harus siap bersaing. Itu tidak berubah. Setiap bisnis yang masuk pasar terus bersaing. Tetapi ada satu tambahannya lagi. Ketika kita bicara impact, tidak ada persaingan, tapi yang ada adalah kolaborasi dan collective action, bagaimana kita mengurangi dampak kita terhadap lingkungan dan meningkatkan nilai manfaat kita kepada masyarakat. Nah, ini sudah diinisiasi global dengan muncul namanya Global Compact di tahun 19 akhir tahun 1990-an atau di awal tahun 2000, di mana melalui PBB kemudian diterjemahkan bahwa kita harus sama-sama bicara dampak. Walaupun dalam pasar merebut konsumer kita bersaing, tapi ketika dampak kita harus lakukan bersama-sama. Nah, ilustrasi ini juga kemudian muncul melalui Global Compact, perlu ada ESG, perlu ada Sustainability Report yang sekarang kemudian mungkin akan merujuk kepada International Sustainability Standard Board atau ISSB. Nanti kita kapan-kapan lain waktu kita bicara ini, apa implikasinya terhadap bisnis kita. Itu ada di dua sisi ya. Mikro sudah, meso sudah. Bagaimana pada level institusi, makroekonomi. Makroekonomi juga harus berubah untuk menjalankan values ini. Institusi kita, ekonomi kita harus menjadi institusi yang inklusif. Apa itu ekonomi yang inklusif? Ekonomi yang memberikan persamaan hak, memungkinkan bahwa semua orang bisa mendapatkan peluang, punya suara, punya akses, dan layanan yang sama. Prinsipnya adalah universalitas dan non-discrimination. Model ekonomi inklusif ini lawan dari model ekonomi ekstraktif, yaitu ekonomi yang kalau misalnya karena kita lagi mau menuju pemilu, sering mungkin Bapak Ibu mendengar kata atau Mbak dan Mas mendengar kata tentang oligarki, ya, ekonomi yang hanya dijalankan oleh sebagian pihak yang mendapatkan keuntungan, hanya yang kaya atau yang punya akses kepada ekonomi itu atau sumber daya lah yang kemudian bisa tumbuh, sedangkan yang lain tidak. Secara praktiknya memang lihat dari pertumbuhan ekonomi yang ekstraktif mungkin bisa cepat, tapi milik kesejahteraannya itu tidak terdistribusi pada semua orang, hanya segelintir orang. Misalnya di Indonesia
Berapa persen orang kaya di Indonesia itu malah menguasai 50% kekayaan atau berkontribusi kepada GDP. Sedangkan kita, jumlah orang yang misalnya yang berada di posisi low income family dan lain-lain sebagainya, itu jumlahnya lebih besar. Jadi model pemerintahan, model institusi juga harus berubah. Jadi landscaping ekonomi kita secara total harus berubah, di mana bisnis juga harus merubah mindset, di mana industri juga harus menambah poin penting mereka, tidak hanya bicara sektor bagaimana menang dalam persaingan di market, tapi mari berkolaborasi dan secara kolektif untuk menciptakan dampak bersama. Dan institusi, bagaimana negara mengeluarkan kebijakan, bagaimana mendorong agar konsumer dan investor juga bisa mendorong bisnis untuk share value, itu menjadi strategi pada level institusi atau negara. Nah, karena kita bicara sustainability, ini pasti adalah perubahan yang sangat signifikan yang harus kita lakukan. Pendekatan ekonomi baru kita itu tidak bisa dipakai lagi. Udah ada model ekonomi baru. Oleh karena itu, sustainability harus kita lihat sebagai proses untuk bertransformasi. Nah, kalau kita lihat dari teori transformasi tersebut, ada 4 level step yang harus kita lakukan. Pertama, engaging, kedua, accelerating, ketiga, leading and transforming. Proses yang paling sulit itu adalah di engaging. Di FC sebenarnya sedang bicara pada level tahap 1, engaging. Yaitu bagaimana kami di FC kita bersama-sama nanti, mudah-mudahan Bapak dan Ibu join di kita menggali isu-isu apa sih yang sebenarnya terkait dengan sustainability. Kita bisa menggali minat kita, mendalami minat tersebut, dan kemudian mendesain bisnis kita ataupun apapun action kita untuk berstrategi dan mempunyai roadmap untuk menjadi sustainability. Menuju dan menerapkan pada step acceleration baru kita mencoba menerapkannya. Dan yang terakhir, dan leading dan juga transformasi, kita harus terus berinovasi, menyesuaikan diri dengan beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan-perubahan sosial lainnya. Jadi sustainability harus kita lihat sebagai sebuah roadmap, transformasi, tahapan, dan itu harus dikerjakan oleh masing-masing dunia usaha yang bekerja di dalamnya. Nah, mari kita lihat dalam konteks UMKM sendiri, bisnis kecil. Mudah-mudahan dari penjelasan saya tadi ada sebuah logik yang bisa Bapak dan Ibu lihat bahwa memang kita harus butuh sustainable business, harus butuh engage di sustainability. Event kita baru mulai satu hal yang kecil. Ya. Karena memang model ekonomi kita secara bertahap akan berubah. Pressure-pressure global itu akan hadir. Dan tentu kita tidak ingin hanya menjadi pengikut terus. Pengikut dan kemudian kita kemudian tergerus dengan ekonomi yang tergerus dengan sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi untuk bersaing lebih cepat. Bahkan disebutkan di salah satu diskusi di Harvard University, bisnis kecil hari ini atau bisnis-bisnis yang lahir di masa lalu akan banyak berubah di masa depan. Anak-anak yang lahir di zaman mungkin udah zaman gen bukan ZZ lagi, gen alpha, beta dan lain-lain, mereka akan bekerja di sektor-sektor yang akan berbeda dengan sektor-sektor di masa lalu. Artinya apa? Kita harus membangun bisnis-bisnis kecil yang baru yang bisa membawa, mensupport permasalahan utama tadi, kelangkaan sumber daya dengan konten teknologi dan sumber pengetahuan yang kita miliki untuk bisa tetap survive di muka bumi ini. Nah, kalau kita lihat petanya jumlah UMKM di Indonesia, ini disebutkan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, itu 99% usaha yang ada di Indonesia itu adalah UMKM. Penyerapan tenaga kerjanya paling besar 97%. Artinya apa? Isu tentang inklusi, isu tentang bagaimana penguatan ekonomi sebenarnya ada di sisi ini. Peran utama untuk Indonesia berkelanjutan ada di sisi UMKM dan juga mikroekonominya. Jadi opportunity kita memperbaiki ekonomi masa depan sebenarnya akan banyak bermain di UMKM dan orang-orang yang berada di arena bekerja di bidang UMKM
ini. Nah, mari kita lihat bagaimana step kita ketika UMKM harus menuju ke sustainability. Kalau kita lihat ya, UMKM ini karakteristiknya beda dengan bisnis besar dan menengah. UMKM itu ada 5 step pengembangannya. Dari dia existence, survival, success, take off, dan resources gitu ya. Ada hal yang berbeda. Dalam bukan hanya bentuk size, tapi sebenarnya juga berbeda bagaimana pengelolaan manajemennya. Ya, UMKM biasanya value-nya utama itu value bisnisnya itu tergantung kepada value owner-nya. Jadi identik antara si pemilik bisnis dengan identik dengan value organisasinya. Oleh karena itu, maka kita harus mencoba melakukan engagement pada level si pemilik bisnis UMKM tersebut. Akan berbeda di level perusahaan besar, mereka harus bicara pada level organisasi, pengembangan organisasinya. Sedang UMKM, kita harus mulai dari para pemilik bisnisnya. Size is matter. Ya jelas, size is matter. Kita bisa bayangkan, kalau UMKM kita sudah melakukan sustainability sedini mungkin, bukan hanya sektor ekonomi kita yang akan jauh membaik untuk mensupport model ekonomi baru, tetapi UMKM ini ketika dia tumbuh, dia akan lebih survive. Studi di MIT itu menyebutkan jika UMKM sudah engage di sustainability sejak dia kecil, maka ketika dia besar itu tidak mudah untuk tidak sulit lagi bagi dia untuk beradaptasi. Karena itu sudah menjadi bagian culture. Sama lah ibaratnya kita mendidik anak ya usianya dini diajarin value tertentu, ketika dia dewasa jika value itu dibawa sepanjang hidupnya maka itu akan menjadi karakteristiknya dia. Jadi memang ada sebuah urgensi bagaimana UMKM harus segera engage di sustainability ini. Nah, bagaimana strateginya? Ya, pada prinsipnya transformasi keberlanjutan itu di dalam berbagai studi menyebutkan akan sangat berimplikasi pada 3 hal. Pertama adalah siapa yang menjadi leader dan bagaimana komitmen organisasinya. Dan untuk perusahaan besar nih, biasanya kalau bicara tentang ESG report gitu ya, biasanya dia akan lihat dari siapa dan bagaimana komitmen dari top level manajemen. Sustainable business tidak bisa berkembang jika dikerjakan hanya oleh middle management. Harus menjadi komitmen top level management. Nah, ini bagi UMKM sebenarnya simple. Ini bagaimana sebenarnya value si business owner-nya. Ya, kalau kita Bapak Ibu suka baca buku entrepreneurship atau masuk di dalam agenda-agenda startup atau agenda-agenda agenda-agenda pengembangan bisnis, selalu dibilang think big, start small atau learn fast gitu ya. Ini value yang sama masih tetap kita berlaku, tapi harus tambah satu, seek impact. Bahwa kita bicara think big dan start small untuk mengejar untuk memperbesar impact. Karena sustainability itu harus kita lihat sebagai sebuah journey. Ibaratnya sama bisnis yang tumbuh, maka impact kita pun harusnya tumbuh sesuai dengan perjalanan bisnis. Level kedua sebenarnya yang kita utak-atik di dalam bicara sustainability itulah di bisnis model. Ya. Perubahan bisnis model, inovasi lah di bisnis model itu menjadi penting. Mindset dibangun dari ownership, kemudian mindset inilah kemudian diterjemahkan kepada bisnis modelnya. Jadi kalau dilihat dalam perkembangannya, praktek di bisnis kecil global, biasanya lebih baik dia starting di dampak lingkungan first, and then think about community. Kenapa begitu? Karena UMKM ini dia jumlah orang yang terlibat, stakeholdernya masih rendah. Tapi dampak lingkungannya juga akan lebih hampir juga walaupun kecil tapi lebih direct ya. Oleh karena itu, maka berpikir untuk menyelesaikan masalah lingkungan terkait bisnis kita di dalam bisnis model kita menjadi titik awal yang terbaik bisa dilakukan oleh UMKM. Misalnya,
Kalau bicara di tekstil mungkin bisa bicara tentang bagaimana pengurangan air jumlah air yang dipakai, atau bisa juga bicara tentang bagaimana uh, uh, berasal mengambil raw materialnya dari sesuatu yang lebih alami dan lebih sustainable, bisa bicara di sisi situ. Nah, sisi yang ketiga yang paling penting di dalam prinsip transformasi ke bisnis berkelanjutan adalah capacity building dalam organisasi. Ya, kalau UMKM karena kecil dan value si owners bisa di delivering langsung ke uh, struktur organisasi di bawahnya, maka ini kelihatan lebih mudah. Oleh karena itu makanya jika budaya culture ini sudah terbangun sejak kecil dan menjadi capacity dari organisasi kecil itu, maka ketika dia tumbuh itu menjadi hal yang sangat mudah. Jadi puzzle-nya kita sebenarnya ada di bisnis model, tetapi mindset-nya satu, apa mimpi kita untuk sustainability yang bisa kita masukkan sebagai peran kita, dan bisnis model inilah yang kemudian kita cocokkan dengan kebutuhan bisnisnya kita. Dan tentu adalah hanya orang-orang yang mempunyai kapasiti yang bisa menggerakkannya. Oke. Oke. Nah, ini bagian slide nih. Ini sebagai salah satu slide terakhir saya. Ini bagian salah satu bagaimana kita bicara sebagai pemicu nih, agar nanti Mas, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak gitu ya, saya mau ke sustainability, tapi bagaimana caranya gitu ya. Kita akan support nanti banyak hal di FC. Kita ingin berkolaborasi, yuk kita sama-sama menuju sustainability dan kami siap membantu. Pada prinsipnya, ketika kita bicara sustainability pada bisnis, ada 3 fase yang harus kita siapkan. Fase yang pertama itu adalah kita harus membangun misi. Tadi saya sudah bilang bahwa value owners menjadi penting menentukan keberlanjutan kita di masa depan. Karena value bisnis, value owners itulah yang menjadi journey-nya, menjadi destination-nya. Sedangkan journey-nya adalah organisasi kita. Bisnis harus kita buat hari ini menjadi bisnis with purpose. Bisnis yang mempunyai tujuan, bukan tujuan akhirnya itu bukan profit, tapi tujuan akhirnya apa yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat dan lingkungan. Tanpa ini maka kita tidak akan mendapat profit yang berkelanjutan. Jadi pada saat awal mengembangkan misi dan bisnis ini penting sekali. Di sini perlu kita petakan isu lingkungan dan dampak sosial kita apa. Apa yang bisa kita mulai, dari mana kita bisa memulai. Tentu setiap bisnis harus menyesuaikan dengan kapasitasnya mereka masing-masing ya. Kemudian tentu harus mulai dari satu yang start small, hal-hal yang kecil. Mungkin kita bisa think big, bahwa saya one day ingin punya bisnis passion, semuanya organic things dan segala macam is good. Tapi tentu ada tahapan untuk proses tersebut. Oleh karena itu kita harus membuat roadmap-nya. Jadi semua bisnis yang bicara sustainability hari ini maupun besar dan kecil, mereka akan bicara journey keberlanjutan. Nah, bagaimana dia memetakannya? Paling simpel sebenarnya, bisa nggak kita memetakan aktivitas kita, bisnis kita hari ini dan ke berikutnya, kira-kira akan berdampak atau berkontribusi di ESG apa? Kalau mau detail lagi, bisa dilihat di ISSB tadi, ya, International Sustainability Standard Board. Di situ bahkan sudah dijelaskan. Misalnya kita ingin bekerja mengembangkan bisnis di bidang otomotif atau di bidang food beverage. Nah, ekspektasi globalnya Anda akan berkontribusi di ESG ataupun di isu lingkungan sosial mana. Itu sudah dijelaskan. Jadi kita tinggal memetakan, saya mau kemana. Nah, tahap kedua dari proses ini adalah bagaimana kemudian kita mulai mengembangkan visi yang sudah kita buat, dijalankan, melakukan inovasi di bisnis model. Mungkin ada sisi-sisi bisnis model yang kita harus kita ketak-atik, yang tadinya mungkin kita pikir, waduh, mulai dari supply chain, oke, supply chain saya melihat dari sisi raw material misalnya. Kenapa saya nggak mulai misalnya tadinya saya beli ke perusahaan tertentu sebagai supply, kenapa saya misalnya nggak bekerja dengan petani. Hal ini yang dilakukan oleh berbagai industri besar ya. Nestle, for example, pindah dari tadi harus menguasai
sumber daya alam atau membuat plantation sendiri untuk susu susu kebutuhan susu mereka, kopi mereka, sekarang bekerja dengan mendidik petani-petani lokal untuk bisa memenuhi suplai mereka. Itu sebagai contoh saja. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana misalnya Cimory, kalau Bapak Ibu pernah tahu, Cimory dia tumbuh sampai hari ini itu berawal dari upaya dia untuk mengurangi dampak lingkungan karena banyak petani-petani peternak yang di Cisarua itu membuang susunya karena nggak terserap oleh industri karena kualitinya rendah. Akhirnya dia lakukan adalah mengembangkan bisnis baru dengan mengambil susu dari petani menjadi yogurt. Dalam bertahap dia meningkatkan kapasitas si petani lokal, kemudian menghasilkan kualitas susu lebih baik dan kemudian masuklah produknya ke produk premium dan kita bisa melihat bagi mereka produk-produknya sekarang juga bisa setara dengan produk-produk impor yang lain ya, brand-brand impor yang lain. Jadi inovasi bisnis model utak-atiknya, puzzle-nya tuh ada di bisnis model. Kita bisa melihat apakah saya merubahnya di sisi lingkungan, strategi saya mengurangi limbah atau mengganti raw materinya, atau saya melihat bahwa saya harus bisa berkontribusi di sisi mana bagi sosial. Ya. Dan jangan lupa pada tahap vision dan action ini kita mulai mengembangkan sistem kontrol, menghitung dampak. Kira-kira setelah aktivitas ini apa dampaknya pada sosial masyarakat kita. Nah, yang terakhir adalah antisipasi dan inovasi. Ya, mau bisnis apapun, inovasi ini penting. Ya, kita harus pembinaan inovasi tidak hanya harus peran dari si leader, tetapi inovasi bisa kita angkat pada level top down dari employee kita, karyawan kita dengan guidance value-value-nya kita. Ya, nah tentu yang paling penting ketika bicara impact kita nggak bicara hanya saya saja melakukan sendiri. Kita perlu berkolaborasi, bisa berkolaborasi dengan yang tadinya adalah kompetitor kita di industrinya, kan bisa dibilang, oh dunia minta loh kita sebenarnya virusnya berkontribusi di sini untuk global. Ayo kita sama-sama nih, misalnya bagaimana Grab dan uh, 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 Gojek gitu ya, sama-sama punya misi merubah kendaraan listriknya, kendaraan armadanya menjadi semua listrik di tahun 2030. Jadi itu sudah menjadi komitmen di dalam industri sebenarnya. Ya, begitu juga mereka sama-sama berpikir untuk melakukan carbon capture dengan menanam pohon di berbagai hutan di Kalimantan dan Sumatera. Itu upaya bersama yang bisa dilakukan. Dan yang paling penting tentu jangan lupa pengelolaan dampak ini, mengukur dampak dan karena kalau kita tahu kita berdampak, maka misi kita, motivasi kita untuk menuju dampak yang lebih besar akan lebih besar. One day nanti mungkin one day saya akan cerita bagaimana bisnis-bisnis yang orientasi dampak ini tumbuh. Ya nanti ada banyak sesi-sesi di FC lain yang ingin kita isi untuk bicara sustainability, untuk juga bicara bagaimana kita tumbuh bersama masyarakat dan juga memperbaiki isu lingkungan kita. Mungkin itu dari saya ya. Ini adalah sebuah kutipan saya ambil dari Joseph Said. Joseph Said ini adalah CEO dari Harley Davidson. Jadi kita harus bicara sustainability itu hari ini sustainability is no longer about doing less harm. It is about doing more good. Bukan hanya untuk menganti masalah yang saja, tapi pikirkan bahwa kita sedang membangun masa depan bersama untuk yang lebih baik. Nah, kalau dari sisi saya motivasi saya adalah I don't want to protect the environment. I want to create a world where the environment doesn't need anything. That we work together for it. Mungkin demikian dari saya. Mungkin nanti sisi tanya jawab bisa kita kembangkan lebih banyak. Baik, terima kasih banyak Bu Mele atas paparannya. Dari materi dari Bu Mele ini adalah suatu gambaran umum terkait gimana sih landscape keberlanjutan bagi usaha-usaha yang ada di Indonesia gitu. Jadi kami harap, maksudnya Bapak Ibu udah mulai kebayang nih ya tentang adanya isu keberlanjutan dan bagaimana sih suatu usaha itu bisa mengarah ke industri yang nantinya akan lebih sustainable atau keberlanjutan. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal bahas agak sedikit teknis, agak mendalam, karena ini akan berhubungan dengan pendanaan.
Jadi salah satu faktor yang Bu Mele sempat sebutkan sebelumnya adalah tentang bisnis tuh harus bisa untuk lebih sustainable, harus lebih hijau. Tapi untuk bisa beneran hijau itu nggak bisa bergerak secara mandiri. Maka tadi ada Bu Mele sempat bilang ada perlu peran institusi atau mungkin bank atau mungkin aktor yang bisa memberi dana. Nah, maka dari itu mungkin kita sangat bahas ke landscape terkait pendanaannya dari Bu Neta. Untuk Bu Neta mungkin dipersilahkan. Baik, terima kasih Gio. Terima kasih juga untuk sharingnya Ibu Melia. Sangat menginspirasi terkait dengan bagaimana UMKM ya perlu mengembangkan bisnisnya ke arah bisnis berkelanjutan. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya adalah Yunieta Ninenggolan atau biasa dipanggil Neta lebih singkatnya. Dan saat ini saya adalah Associate Professor in Sustainable Investment dari SBM ITB dan juga co-founder of FC bersama-sama dengan Ibu Melia, Gio, dan rekan-rekan kami yang lain. Dan kami senang sekali kehadiran para peserta yang sangat banyak ya, dan sepertinya memang inisiatif kami ini untuk membangun FC adalah untuk meningkatkan pemahaman atau awareness terkait dengan bagaimana membangun bisnis berkelanjutan. Dan kami berharap berkolaborasi dengan semua para peserta yang hadir di sini akan terus ya meningkatkan bagaimana kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri ya, tapi juga generasi yang akan datang. Hal kecil yang kita lakukan sekarang akan berdampak besar secara jangka panjang. Nah, lanjut ke topik kita di sesi kedua pagi hari ini, yaitu tentang pendanaan hijau dan peluang untuk pengembangan UMKM hijau. Ada 4 agenda, semoga saya bisa menyelesaikannya dalam waktu 30 menit, yaitu saya akan menjelaskan apa sih pendanaan hijau, bagaimana kerangka pendanaan hijau, dan UMKM seperti apa yang bisa mendapatkan pendanaan hijau, serta apa nih kesempatan pendanaan hijau yang ada di Indonesia. Apa sih pendanaan hijau? Mungkin secara definisi, maka di situ ada kata-kata pendanaan ya, atau mendanai sesuatu yang sifatnya hijau, atau mendanai suatu inisiatif, satu proses, satu produk, satu jasa keuangan, atau berbagai hal yang dampaknya itu akan memberikan satu dampak yang baik pada lingkungan dan terutama kepada tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga semua hal-hal yang bisa berdampak terhadap lingkungan akan danai oleh suatu institusi keuangan, baik itu sifatnya formal ataupun non-formal. Nah, bagaimana sih pentingnya menghubungkan strategi bisnis ya, strategi keuangan bisnis dengan dampak lingkungan? Karena dengan mereka menghubungkan strateginya dengan dampak lingkungan, mereka bisa mendapatkan akses kepada pendanaan hijau. Bagaimana caranya? Ada 3 ya hal besar yang mungkin juga sudah dirangkum oleh tadi presentasi Ibu Melia, yaitu menerapkan satu rantai nilai usaha atau rantai nilai usaha ekonomi sirkular mulai dari produksi sampai ke distribusi. Ya. Di situ sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Melia dan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Nah, ini mungkin juga tidak menjadi mudah ya, karena bahan baku yang ramah lingkungan juga bisa jadi terbatas, tapi tantangan ini harus bisa diatasi. Dan yang terakhir adalah kita bisa melibatkan masyarakat secara sosial, sehingga makin banyak yang berdampak, tadi sampaikan oleh Ibu Melia juga, sekitar 90% atau lebih dari masyarakat Indonesia diserap tenaga kerjanya oleh UMKM. Artinya UMKM memang tepat sekali menjadi satu kesempatan bisnis untuk memenuhi tujuan dari pendanaan hijau. Bagaimana tren global pendanaan hijau saat ini di dunia? Sangat banyak investasi yang mereka hanya mencari proyek atau bisnis yang berkelanjutan atau yang mendukung lingkungan. Jadi kredit peningkatan sangat drastis dan meningkatnya juga berbagai produk dan investasi reksadana berkelanjutan atau obligasi hijau. Nah, karena meningkatnya produk ini, maka mencari ya, mana nih yang bisa didanai. Nah, kalau tidak ada yang bisa didanai, maka mereka menjadi sulit untuk membentuk atau membangun portofolio investasi ini. Dan dukungan, maaf ada typo ya, lembaga internasional ya, IMF, World Bank, ADB, dan kebijakan pemerintah, semua pemerintah di dunia ya, dan juga Indonesia untuk mempromosikan pendanaan hijau melalui berbagai kerangka untuk mengembangkan UMKM hijau dan juga insentif yang mendukungnya. Lalu peningkatan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kinerja ESG, jadi semua perusahaan sekarang mereka harus melaporkan laporan berkelanjutan. Dan salah satunya mereka harus menunjukkan bagaimana produk-produk mereka atau bagaimana mereka
melakukan program-program CSR yang mendukung environmental, sosial, dan governance, lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Sehingga apabila kita bisa berkolaborasi dengan mereka, maka kesempatan yang bisa meningkatkan juga nilai dari bisnis kita bisa memenuhi pendanaan hijau tersebut. Dan yang terakhir, permintaan dari konsumen yang makin memahami pentingnya satu produk atau jasa yang ramah lingkungan dan mereka mau berbagian untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka kadang kalau ada produk-produk yang situ ada gambar-gambar Sustainable Development Goals, ya, menurunkan kemiskinan, mengurangi, membuat zero hunger atau tidak ada kelaparan dan sebagainya, itu buat sekarang ya generasi milenial atau generasi Z, buat mereka itu menjadi value added, nilai tambah yang membuat mereka ingin membeli produk tersebut. Nah, pentingnya pendanaan hijau untuk UMKM, kenapa ya? Ya, ini tanggung jawab lingkungan dan sosial kita. Kita setiap hari perlu memikirkan bahwa bisnis kita ini harus bisnis yang bertanggung jawab. Karena bisnis bertanggung jawablah yang akan mendapatkan pendanaan, yang akan hidup dan bertahan sampai jangka panjang. Dan merealisasi tujuan pembangunan berkelanjutan yang bukan cuma tujuan dari negara maju, tapi juga negara berkembang. Kesempatan mendapatkan pendanaan hijau yang memiliki pendanaan serta biaya bunga ya yang relatif lebih rendah dan juga satu jumlah ya atau akses dananya sangat besar. Akses ke pasar dan konsumen baru di mana sekarang kalau kita mau masuk ke pasar ekspor, mereka sekarang banyak mencari hanya produk-produk yang menurunkan emisi atau menurunkan karbon, yang menunjukkan bahwa mereka adalah produk-produk yang mendukung environmental, social, and governance. Juga konsumen baru yang sekarang mereka hanya mau beli produk-produk yang ramah lingkungan. Sehingga mau tidak mau ya, ini menjadi satu hal yang dipertimbangkan oleh UMKM. Mentaati peraturan dan kebijakan yang ada untuk memitigasi risiko dan mendapatkan dukungan pemerintah. Jadi hampir semua pendanaan yang dari perbankan, dari perusahaan, dari modal ventura, dan bahkan pemerintah, kebijakan semuanya diarahkan ke tujuan berkelanjutan. Meminimalisir risiko dan biaya bisnis secara jangka panjang, karena mungkin di awal kita akan mengalami adaptasi yang tidak mudah ya, mencari pemasok, mencari bahan baku, mencari konsumen yang sesuai dengan ekosistem bisnis berkelanjutan. Namun secara jangka panjang, ketika kita mendapatkannya, kita akan menjadi bisnis yang bertahan dan reputasi yang baik di secara jangka panjang. Apa saja sih isu lingkungan di Indonesia? Nah, isu lingkungan ini menjadi penting agar UMKM mengetahui apa ya kira-kira ide-ide bisnis yang bisa saya lakukan agar saya bisa mendukung memitigasi isu lingkungan yang ada di Indonesia. Karena pendanaan akan datang untuk melihat bagaimana bisnis kita itu berdampak untuk mengurangi isu-isu ini. Yang tadi juga sudah banyak ya dijelaskan oleh Ibu Melia. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan ini secara detail. Sehingga perlu dikembangkan UMKM hijau dan Bank Indonesia, Central Bank kita, melakukan riset bahwa kerugian Indonesia akibat perubahan iklim telah mencapai lebih dari 100 triliun rupiah per tahun. Triliun ya Bapak Ibu ya, saya nggak tahu tuh nolnya ada berapa tuh ya. Jadi banyak sekali, besar sekali biaya dari perubahan iklim ini. Dan apabila tidak ada penguatan kebijakan hijau, biaya perubahan iklim Indonesia diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan 40% PDB pada 2048. Artinya saat ini UMKM kita penyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia. Berarti tergerus berapa persen tuh ya dari PDB kita akibat UMKM yang menjadi penyumbang ekonomi Indonesia 60%, di mana sekitar 50%-nya dari sektor pertanian dan sekitar 14%-nya dari sektor kerajinan. Mereka adalah penyumbang dari praktek-praktek yang mungkin ya terkena perubahan iklim serta praktek tidak ramah lingkungan. Sehingga ini menjadi satu hal yang urgent ya, yang kritis. Perlu dilakukan satu kebijakan dan insentif untuk meningkatkan UMKM ini agar mereka kembali kepada praktek yang ramah lingkungan. Apa saja saat ini fokus pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia? Fokus pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia, kita harus membuat satu bisnis yang meningkatkan strategi dan layanan profesional berbasis lingkungan. Potensi pasarnya mencapai 46 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030, mengoptimalkan bisnis yang dapat ya menurunkan intensitas gas rumah kaca, potensinya pasarnya senilai 350 miliar dolar AS pada 2030 dan kompensasi emisi. Potensi pasar ini mencapai sekitar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat ya, bukan rupiah, dolar pada 2030. Artinya kalau kita mau kuantifikasi ini adalah potensi market yang sangat besar
yang sekarang saatnya ya, belum terlambat untuk UMKM Indonesia bisa beralih bisnisnya dan bertransformasi menjadi UMKM hijau. Ini adalah bisnis atau UMKM hijau yang dijelaskan oleh Akington ya 1994 ya. 1994 itu sudah berapa tahun yang lalu mengusulkan agar suatu bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang memiliki 3P, yang mempertimbangkan tidak hanya keuntungan atau profit, tetapi bagaimana mereka berdampak kepada masyarakat atau sosial, people, dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan atau planet. Ini adalah bisnis-bisnis yang tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tapi juga yang berdampak yang sangat tinggi. Bisnis-bisnis ini akan menarik konsumen, menarik karyawan, dan juga menarik dana-dana yang mementingkan dana-dana yang berdampak bagi lingkungan. Ada 3 tahapan UMKM hijau, jadi nanti kalau para Bapak Ibu UMKM yang saat ini mungkin bisa mengevaluasi, saat ini saya sudah hijau belum ya sebagai suatu bisnis. Ada 3 definisi yang dijelaskan oleh OECD atau yang ditulis oleh Koirala 2019. Ada eco-adopter, eco-entrepreneur, dan eco-innovator. Ya. Jadi eco-adopter itu hanya ya saya berusaha untuk mengadopsi satu praktek ramah lingkungan. Sampah saya kelola dengan baik, lalu saya juga meng-hire labor, saya memiliki tata kelola yang baik. Jadi masih mengadopsi saja. Tapi kalau eco-entrepreneur, dia tidak hanya cuma mengadopsi, tapi dia melihat peluang, ya, melihat peluang dari adanya green market atau pasar hijau yang dapat menurunkan isu lingkungan. Dan yang terakhir, yang paling tinggi ini ya, adalah eco-innovator. Eco-innovator ini tidak hanya adopsi praktek ramah lingkungan, dia melihat peluang pasar, tapi juga dia melakukan eko-inovasi. Inovasi-inovasi yang akan dilakukan untuk menurunkan isu lingkungan atau memperbaiki isu lingkungan melalui teknologi maupun non-teknologi. Ini biasanya mereka akan membuat teknologi untuk mengurangi plastik misalkan, ya, mengurangi dampak lingkungan yang ada di dalam proses bisnis, pemasaran, organisasi, praktek bisnis, dan hubungan eksternal. Di manakah ya, di manakah bisnis UMKM kita gitu ya, apakah sudah di level eco adopter, eco entrepreneur ataupun eco innovator, kita harus cek ya, dan juga kita akan lihat apakah itu masuk di produksi, pemasaran, sumber daya manusia atau keuangan. Dan yang mana yang sifatnya mandatory dan komplement. Ini adalah hal-hal yang akan diakses biasanya ya oleh mereka yang atau investor yang akan memberikan pendanaan hijau. Bagaimana suatu bisnis dia bertransformasi dari eco-adopter menjadi eco-entrepreneur dan eco-innovator melalui aspek bisnisnya. Ini adalah model bisnis UMKM hijau yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tahun 2022. Di sini kita bisa lihat mereka buat beberapa indikator yang akan dipetakan kepada pilar bahan baku ramah lingkungan, ekonomi sirkular, digital, dan inklusivitas. Lalu dipetakan lagi kepada aspek produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan. Setelah itu dipetakan lagi mana indikator yang sebenarnya itu masih adopsi atau sudah masuk ke entrepreneur atau inovator. Setelah itu dibuatlah poin-poin yang diberikan skor, sehingga itu menunjukkan apakah mereka sudah sampai kepada satu level UMKM hijau yang paling tinggi. Apa saja sih bisnis UMKM yang ada? Ya, ada banyak alternatif. Ini hanya beberapa contoh yang bisa saya share melalui webinar ini, yaitu pertanian organik. Ya, kita butuh pertanian organik yang menjalankan proses ya, atau melakukan proses pertaniannya, farmingnya dengan ramah lingkungan. Bisnis ekowisata, ya, sekarang banyak sekali keluarga ya atau masyarakat yang mencari satu wisata-wisata yang juga ramah lingkungan. Mereka bisa berjalan, menghirup udara ya yang sangat segar, tidak ada polusi. Usaha fashion berkelanjutan yang mulai dari bahannya sampai cara menjualnya ya, hasilnya semuanya itu bertanggung jawab. Dan sekarang saya melihat banyak sekali ya produk-produk ini yang sudah banyak dicari oleh konsumen. Mereka sangat care bahwa sepatu mereka, baju mereka, tas mereka, sendal mereka itu semuanya dihasilkan dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Bisnis daur ulang ya, ini ada menarik sekali ya namanya mall sampah gitu ya. Mereka menerima gitu ya waste yang akan bisa didaur ulang, dan ini menjadi satu kebutuhan ya pada waktu kita nih ya di Bandung mengalami berapa minggu ya tidak bisa buang sampah, dan ini menjadi satu bisnis yang saya rasa pasti diminati dan dicari itu ya oleh masyarakat rumah tangga saat itu. Transportasi ramah lingkungan ya, mobil listrik,
sepeda, jalan kaki ya, semuanya ini menjadi satu kebutuhan yang ada ke depannya dan pemerintah juga mendukung dengan subsidi ya untuk kendaraan listrik. Bisnis kemasan ramah lingkungan ini juga dicari ya, kita masih membutuhkan gelas ya, garpu untuk supaya kita bisa take away, bisa bawa. Nah ini dicari juga oleh banyak restoran dan juga perusahaan-perusahaannya karena mereka tetap membutuhkan itu untuk makan dan minum. Perusahaan energi terbarukan ya sekarang bahkan ya perusahaan-perusahaan tambang mereka banyak mendapatkan penghargaan karena mereka berubah atau transisi dari energi yang tak terbarukan ke terbarukan dan banyak dari perusahaan-perusahaan tambang mendapatkan penghargaan karena mereka sangat berkomitmen ya untuk mencari satu energi terbarukan dari angin, biofuel, matahari dan sebagainya dari air ya. Layanan konstruksi hijau juga mencari bagaimana membuat satu bangunan ya, satu konstruksi yang juga ramah lingkungan ya dengan taman dan sehingga mengurangi ya emisi rumah kaca. Bisnis pengolahan limbah dan juga pengolahan sampah ini juga dibutuhkan mulai dari hulu ke hilir. Dan terakhir adalah keuangan hijau ya, mereka yang peduli terhadap bisnis-bisnis UMKM hijau maka mereka juga mencari gitu ya mana nih UMKM hijau yang bisa didanai sehingga mereka juga bisa mendapatkan investor-investor yang juga care terhadap UMKM hijau ini. Tentu mereka akan mendapatkan margin dari selisih ya antara yang mereka terima dari investor dan berapa yang mereka tetapkan atau charge ya kepada si UMKM. Nah, yang berikut ini adalah beberapa sumber pendanaan ya. Jadi berdasarkan riset ada berbagai banyak sumber pendanaan yang bisa diberikan untuk UMKM hijau ya. Yang pertama adalah pinjaman jangka panjang ya. Ini biasa diberikan untuk perusahaan energi terbarukan karena mereka membutuhkan waktu untuk transisi. Lalu pendanaan hijau dari bank, modal ventura ya, obligasi hijau, kita sekarang sudah punya obligasi hijau dan juga berbagai pendanaan hijau yang lain yang juga diberikan tidak hanya oleh bank tapi juga oleh non bank ya seperti lembaga-lembaga LSM ya dan juga perusahaan-perusahaan yang mereka memiliki program CSR. Ini adalah regulasi OJK yang mendukung pembiayaan hijau. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa betapa tinggi ya komitmen dari pemerintah untuk mendukung pembiayaan hijau. Mulai dari adanya sekarang obligasi hijau ya, sukuk hijau. Artinya kalau bisnis Bapak Ibu ingin mengeluarkan obligasi hijau juga marketnya sangat besar ya mencari produk-produk ini. Lalu adanya juga tahap pengembangan keuangan berkelanjutan dikeluarkan juga oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga pedoman bagi perusahaan-perusahaan bursa sekarang mereka harus mendanai bisnis-bisnis hijau. Artinya kalau bisnis hijau ini nggak ada, mereka nggak bisa memenuhi kan ya regulasi itu. Sehingga ini menjadi opportunity dari pendanaan hijau yang besar yang bisa ya dicari nih oleh para pebisnis. Dan penerbitan taksonomi hijau yang mengkategorikan bisnis hijau ada di level hijau ya kuning atau merah. Ini akan membantu untuk perusahaan atau emiten dan perusahaan publik untuk mendanai mana saja ya bisnis UMKM yang bisa diberikan pendanaan dan juga akan mendukung kinerja environmental, social, and governance atau kinerja berkelanjutan dari perusahaan mereka karena diwajibkan oleh OJK. Nah ini adalah secara detail ya kesempatan pendanaan hijau di Indonesia ya ada pinjaman hijau, pinjaman bisnis berkelanjutan, obligasi hijau, pendanaan terkait perubahan iklim, hibah dan subsidi pemerintah, investasi berdampak, pembiayaan kredit karbon, pembiayaan mikro untuk usaha ramah lingkungan, crowdfunding ya untuk proyek ramah lingkungan sehingga kita bisa mendapatkan dana dari masyarakat ketika mereka tahu ada satu proyek yang ramah lingkungan, dan pendanaan dari program CSR perusahaan. Ini dibentuk tahun 2019 ya oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ya. Ini adalah program yang didanai oleh APBN pemerintah ya, oleh APBN pemerintah. Dan mereka selalu membuka proposal. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke website BPDLH ya, di situ banyak sekali gitu ya kemungkinan opportunity apabila ya enggak hanya bisnis bahkan individual juga bisa sektor swasta bahkan lembaga pendidikan dan grup komunitas
di mana mereka dapat mendukung ya. Di sini ada pengolahan sampah, menghasilkan energi bersih dan terbarukan, ya, pertanian dan seterusnya yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan mereka mendapatkan sumber dana dari grant Bank Dunia dan berbagai yayasan-yayasan di dunia yang lain yang peduli terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, ini yang juga kita bisa lihat secara langsung ya, pendanaan yang disediakan oleh Perbankan Indonesia untuk UMKM hijau. Saat ini mereka bergabung dalam Indonesia Sustainable Finance Initiative. Ada BNI, BRI, BCA, Mandiri, BJB, dan CIMB Niaga. Bahkan BRI dia sudah memberikan sekitar 60% ya dari pendanaan untuk UMKM-nya untuk mendukung bisnis berkelanjutan. Ya, jadi ini komitmen yang sangat tinggi saya rasa dari BRI untuk bisnis berkelanjutan. Mereka memberikan kemudahan kredit pada kegiatan usaha berkelanjutan dan mayoritas kredit hijau disalurkan lewat kredit usaha rakyat. Portofolio hijau BNI saat ini bernilai 115 triliun ya untuk UMKM. Juga bank-bank pemerintah ini memang mendukung sekali ya UMKM hijau dan juga mendukung kinerja berkelanjutan mereka. Saat ini total kredit sudah sampai ke 1 miliar dan bunganya cukup kompetitif ya, di angka 13% sampai 15% per tahun dan tidak dipungut biaya provisi dan administrasi, serta kemudahan lain yang juga diberikan oleh bank dengan lama usaha seperti for example contohnya di sini untuk kredit pangan 2 kali siklus tanam per 1 tahun, memiliki legalitas usaha dan juga identitas diri. Dari non-bank ya berbagai inisiatif ya dari UNDP dan ADB. Ini adalah institusi yang mendukung pendanaan hijau, juga dari Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank ya, mereka sebutnya sebagai Blue Finance Accelerator. Ada Impact X ya, program pembiayaan untuk bisnis berkelanjutan di bidang pertanian dan energi terbarukan, dan juga sini ada panen omset dan juga berbagai bentuk pendanaan lainnya ya. Kami akan mengundang Bank Modal Ventura, LSM ke webinar kami agar Bapak Ibu bisa mendapatkan detail informasi tentang bagaimana mendapatkan ya atau akses kepada pendanaan hijau mereka ya. Apa saja yang Bapak Ibu harus siapkan sehingga pendanaan hijau tersebut juga bisa dapat Bapak Ibu raih. Ini adalah kisah sukses UMKM hijau yang mendapatkan penghargaan Plastic Waste ya. Plastic Waste Circularity mendapatkan ASEAN Business Award 2023 diberikan kepada PT Amandina Bumi Nusantara yang dapat mengelola ya botol bekas hingga 30.000 ton menjadi satu produk yang ramah lingkungan. Jadi kan botol digunakan untuk kemasan makanan atau minuman. Usaha ini adalah kerjasama antara Coca-Cola, ya perusahaan Coca-Cola dan Dynapack ASEAN Packaging Company serta dengan NGO, sehingga mereka mendukung pembentukan infrastruktur yang mengumpulkan melalui pengembangan mikrousaha dalam komunitas. Dan ini didukung oleh Menteri Maritim kita ya Pak Luhut, sehingga Bapak Ibu juga bisa ya saya yakin untuk mendukung dan menjadi UMKM hijau yang sukses ini di masa depan. Terakhir, tantangan dan strategi UMKM hijau apa saja sih? Tantangannya pasti banyak ya, tetapi tentu kita bisa mitigasi dengan cara apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan ya dalam hal mengukur dan melaporkan apakah UMKM Bapak Ibu sudah hijau, mulai dari metrik sederhana lalu bertahap ke metrik yang lebih komprehensif seperti model dari Global Reporting Initiative sampai peraturan dari OJK ya. Nah, ini juga nanti kami bisa bantu juga ya untuk bagaimana mengukurnya dan bagaimana mencapai metrik tersebut. Persepsi pasar, apakah UMKM Bapak Ibu betul-betul hijau atau hanya cuma merek gitu ya, hanya cuma stempel. Nah, harus dibuat satu strategi pemasaran yang berkelanjutan sehingga supplier atau pemasok, konsumen, pemberi dana paham bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menjadi hijau sesuai dengan apa yang disampaikan atau dilaporkan. Mengintegrasikan bisnis hijau sebagai strategi yang jangka panjang dengan menetapkan KPI dan target ya untuk perbaikan berkelanjutan. Karena tentu ini tidak mudah
Dan yang paling penting kita terus meningkatkan pengembangan kinerja hijau kita. Skalabilitasnya terbatas, apabila belum bisa gitu ya menghasilkan satu produk hijau dengan skala yang sangat tinggi yang dibutuhkan market, tidak apa-apa gitu ya. Kita prioritaskan solusi yang terukur, fokus pada langkah-langkah yang lebih mudah dulu, yang biayanya rendah ya, tapi dampaknya bisa besar. Pertimbangkan juga kolaborasi dengan asosiasi bisnis atau industri lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk mengefisiensikan biaya bisnis UMKM hijau ini. Dan tantangan lain adalah sumber daya keuangan terbatas, tentu saja ya cari opsi pembiayaan hijau, hibah, subsidi, dan efisiensi biaya. Kurangnya kesadaran dan pendidikan atau bagaimana ya Bu cara saya mengukur ya bisnis hijau saya, ikuti pelatihan, workshop, forum, berdiskusi dengan kami ya, untuk mengetahui lebih lanjut. Komitmen agar tidak berubah visi, maka bangunlah budaya organisasi berkelanjutan. Tantangan rantai pasokan, bangun kolaborasi ya dengan ekosistem yang memiliki praktik ramah lingkungan. Juga melalui aksi ini ya, kami akan mengundang semua para kolaborator yang juga peduli dengan praktik ramah lingkungan sehingga Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi melalui ekosistem yang kami bangun di dalam FC ini. Terbatasnya akses ke informasi terkait praktik dan teknologi berkelanjutan dan juga kepatuhan terhadap peraturan, maka Bapak Ibu perlu mendapatkan informasi tentang peraturan yang relevan, mencari bantuan dari lembaga atau konsultan lingkungan hidup terkait teknologi-teknologi terbaru, dan juga melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, ya, NGO, ataupun pemerintah. Bagaimana menjadi UMKM hijau? Ikuti webinar kami berikutnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Daftarkan UMKM Anda pada coaching klinik ya, FC yang akan kita buka di beberapa minggu depan, dan mendapatkan edukasi dan informasi terkini mengenai bisnis berkelanjutan melalui WAG Komunitas Versi. Saya rasa itu dari saya, kita bisa berdiskusi lagi di Q&A discussion. Terima kasih, saya kembalikan kepada Gio. Baik, terima kasih banyak Bu Neta atas paparannya. Ini menarik banget karena sekarang tadi kita udah bahas tentang konsep keberlanjutan untuk usaha, dan kita udah bahas juga nih sedikit teknis terkait gimana sih supaya kita bisa membuat usaha kita yang awal yang konvensional menjadi lebih hijau. Nah, mungkin kita sekarang akan buka sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh lewat chat, nanti akan dibacakan pertanyaannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama dari Pak Restudewa, mungkin lebih cocok untuk Bu Melia pertanyaannya. Nah, Pak Restudewa bilang, kalau bisnis saya adalah penyelenggara pendidikan secara online. Apakah itu termasuk bisnis hijau, di mana peserta kelas saya bisa mengikuti kelas dari manapun, sehingga mengurangi biaya transportasi dan emisi karbon? Oke, dengan Bapak siapa tadi, Gio? Pak Restu, Pak Pak Restu Restu. Dewa. Ya, tentu untuk bisa menjelaskan bahwa itu bisnis hijau, mungkin Bapak perlu membuat apa namanya story argumentasinya, karena orang akan melihatnya dari story dan argumentasi itu. Apakah saya sudah masuk ke arena hijau apa belum? Nah, itu penting perlu dijelaskan ya, Din. Dan apakah nanti dengan values-values itu bisa menjadi daya tarik. Nah, itu perlu kita hitung nanti apakah implikasinya bahwa saya bicara online bisa mengurangi ini itu apakah menjadi daya tarik bagi masyarakat. Karena ketika kita masuk ke perbankan, terkadang kita butuh mereka butuh data 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 informasi tersebut seberapa sudah greenkah perusahaan kita gitu ya baik dari sisi uh, apa knowledge ya atau dari ilmu pengetahuan pembuktiannya atau juga dari opini dari masyarakat atau potensial konsumernya. Jadi mungkin uh, secara roadmap udah ada gitu ya. Tinggal nanti dipertajam gitu dengan story dan juga dengan melengkapi dengan argumen-argumen bahwa yang kita lakukan itu memang udah green. Baik, terima kasih Bu Mele atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Restu. Jadi memang UMKM hijau itu nggak jauh-jauh juga nih dari perlu adanya marketing dan branding juga. Jadi supaya publik atau konsumen juga tahu nih kalau semisal apa yang Bapak lakukan itu juga aspeknya tuh keberlanjutan atau hijau. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya untuk Bu Neta. Nah, eh, Pak Adi Prio bertanya, selain keuangan hijau berupa pendanaan, apakah ada mekanisme insentif yang diperlakukan pemerintah atau swasta kepada sektor UMKM ini, atau paling tidak ada semacam event yang dapat diikuti UMKM terkait kontribusinya di sustainability?
Ya, tadi contoh yang diberikan yang lewat APBN itu memberikan hibah ya, dari BPDLH, em, ya, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ya BPDLH. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya. Di situ ada pengajuan proposal. Di situ bisa diajukan proposal untuk mendapatkan hibah dari pemerintah. Jadi itu bukanlah pendanaan, bukan yang suatu yang sifatnya berbayar, tetapi yang penting dia akan memenuhi metrik-metrik ya kinerja yang diharapkan sesuai dengan proposal tersebut. Jadi ada beberapa tujuan ya yang diharapkan. Jadi terbuka kesempatan itu, dan itu salah satunya yang inisiatif yang sudah berkembang hingga saat ini. Jadi ada laporan-laporannya juga tuh Pak di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin bisa dicek dan dilihat agar bisnis Bapak Ibu bisa menyesuaikannya dengan target dari PPDLH tersebut. Baik, terima kasih Bu Neta atas jawabannya. Semoga itu menjawab ya untuk Pak Adi Prio. Nah, mungkin ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk dari Pak atau Bu Jejen Jailani terkait usaha saya adalah budidaya jamur tiram. Apakah Hmm. itu termasuk sustainable dan apakah bisa ada pendanaan untuk peningkatan kapasitas? Mungkin itu untuk Bu Melia dan Bu Neta. Ya, jamur tiram. Nah, kita nanti perlu melakukan pemetaan ini biasanya Pak, life cycle assessment untuk mengetahui apakah hijau atau tidak, bagaimana pengolahan limbahnya dan segala macam, apakah nanti ada bagian-bagian yang menggunakan limbah lain yang kemudian digunakan, ya biasanya jamur ada limbah kayu dan segala macam gitu ya. Nah, tapi untuk bisa main state, itu kita perlu buat, tadi saya bilang, kita perlu membuat story-nya dan itu perlu assessment. Ya paling simpel kalau dari sisi lingkungannya kita bisa melakukan life cycle assessment. Nah, dari asesmen itu nanti Bapak bisa ngelihat hijaunya, definisi hijaunya sekarang itu udah bisa dibilang hijau beneran ya, artinya kita udah melakukan eh, siklus lingkungannya itu ya. Jadi yang terbuang ke lingkungan langsung setelah proses produksi itu semakin kecil atau tidak. Kalau semakin kecil, ya berarti udah mulai malah ke hijau. Kan harapannya itu kan kita bisa melakukan sesuatu yang apakah bisa di reuse, ataukah bisa di recycling, atau ada sesuatu yang bisa kita kurangi yang dampaknya lingkungan. Nah, yang kata green itu sebenarnya bagaimana kita mengurangi dampaknya. Ini kita bisa lakukan dengan evaluasinya melalui uh, life cycle assessment itu. Nah, nanti bisa dari sana, walaupun belum, misalnya anggaplah belum gitu ya. Nanti Bapak bisa mulai, oh ya dari yang saya lakukan sekarang ternyata ada sisi lingkungan ini yang belum saya penuhi. Kira-kira creativity atau inovasi apa yang kemudian kita lakukan untuk memperbaikinya semakin jadi ramah lingkungan. Jadi harus dilihat asesmennya dulu, Pak. Oke, baik. Mungkin kalau dari sisi pendanaan, apakah Bu Neta ada yang mau ditambahkan? Iya, ya betul. Jadi tadi melanjutkan dari Bu Meli ya, kalau bisnis Bapak Ibu sudah bisa memenuhi indikator yang tadi sudah diakses, menunjukkan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, dan juga memiliki tata kelola yang baik, maka Bapak Ibu tadi bisa mendapatkan akses pendanaan ke alternatif bank ya, yang tadi sudah menyediakan pendanaan hijau. Ada BRI, BNI, Danamon ya, dan juga modal Ventura, bahkan LSM-LSM mereka menyediakan. Asalkan kita punya indikator tadi yang rapi, sudah kita bisa ukur, kita bisa laporkan, kita bisa mengetap ya semua kesempatan pendanaan tersebut. Nah, detailnya bagaimana mekanismenya, webinar yang kedua berikut ya Mas Gio ya, kita akan mendapatkan nih informasi lebih detail seperti apa yang target-target bisnis hijau yang diharapkan dapat danai oleh bank ya. Semoga nanti Bank Danamon dan BRI bisa bergabung dengan kita di webinar kedua. Baik. Kasih Bu Neta dan Bu Melia, semoga menjawab untuk Pak Jejen. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Kun Ece. Bu, misalnya bisnis untuk saat ini tidak ada hijau-hijaunya, tidak sustain, tapi ada rencana untuk membuat bisnis proses lebih sustainable. Apakah bisa mendapatkan pendanaan atau harus dijalankan dulu baru dapat pendanaan? Nah, kira-kira gimana nih? Apakah jalan dulu atau pendanaan dulu? Mungkin itu Ya, buat Bu Neta. ya, baik. Eh, dari sisi institusi keuangan atau misalkan dalam hal ini perbankan, maka mereka perlu memastikan
bahwa bisnis ini akan memenuhi ya target hijau mereka. Nah, kalau misalnya masih dalam bentuk rencana, maka mereka tidak bisa membuat satu ukuran ya untuk memberikan pendanaan atau kredit tersebut sesuai dengan indikator hijau yang diharapkan. Nah, setidaknya nih Bapak Ibu harus ada di level tadi yang eco adapter sudah melakukan praktik ramah lingkungan. Nah, dari situ lalu akan bertahap masuk ke eco entrepreneur. Nah, itu mungkin boleh menjadi proses, belum menjalankan. Tapi eco adapternya sudah dilakukan. Jadi mungkin semoga sudah mulai dulu jalanin praktik ramah lingkungannya, Pak. Nanti ketika tadi masuk ke proses yang lebih sifatnya melihat market yang hijau, itu baru bisa mendapatkan, baru bisa diajukan sebagai satu proses. Tapi kalau eco adapternya harus sudah ada dulu. Mungkin begitu ya Bu Melia ya? Ya, ya, benar, Net. Jadi Abang akan melihat kesesuaian kebutuhan definisi greennya berdasarkan mereka definisi, karena mereka juga kan harus melakukan report ya, baik Hmm. internasional maupun di level Indonesianya. Jadi mereka akan menyelihatkan penyesuaiannya. Jadi akan akan lebih baik memulai dulu ya. Ya, Kalau kalau belum, tentu mereka nggak punya parameter ukur untuk yes. melihat bahwakah kita benar melakukan apa tidak. Oke, baik. Terima kasih Bu Meta dan Bu Melia. Semoga menjawab untuk Pak Kun. Nah, kemudian ada dua pertanyaan terakhir ini, Bu. Yang pertama itu dari MP Presto Prima. Ya, jadi MP Presto Prima itu adalah UMKM yang mengolah ikan seperti pindang ikan, cilok ikan, bumbu kacang, Ya, dimsum. Nah, ya. kira-kira gimana sih gambaran apakah bisa untuk UMKM hijau, pengelolaan limbahnya, atau bagaimana, Bu? Nah, mungkin sama kayak sebelum-sebelumnya, UMKM MP Presto Prima mungkin masih bingung nih, apakah dia bisa mengarah ke hijau atau tidak gitu. Ya, 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 sama sebenarnya. Jadi kalau kita ingin tahu apakah kita sudah mengarah ke green atau tidak, kita perlu melakukan asesmen ya. Tadi yang saya sebut namanya life cycle assessment. Sebenarnya kita mengevaluasi semua apa ya proses dalam bisnis kita itu, melihat seberapa efisiensi dan dampaknya kepada lingkungan. Jadi itu akan menjadi parameter kita untuk melihat, oh saya sudah melakukan sisi greennya di mana dan sisi mana yang harus kita perbaiki, dan itu bisa menjadi roadmap kita. Nah, story-story ini sebenarnya yang akan menjadi apa modal ya Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya mengajukan pendanaan hijau. Dan roadmap inilah yang menjadi petunjuk jalan ya. Next step saya harus ngapain gitu. Jadi perlu memang kita melakukan life cycle assessment. Mungkin ke depan kita ya FC bisa menyediakan life cycle assessment simple sehingga Bapak Ibu bisa mengevaluasi sendiri bisnisnya udah menuju ke green atau belum. Baik, Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi dari sisi aspek pemasarannya, mulai dari produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sampai pada keuangannya. Jadi semua aspek itu harus kita detailkan sesuai dengan indikator yang memenuhi apakah kita sudah berdampak terhadap lingkungan atau belum, dan apa yang belum itu menjadi roadmap untuk improvement kita. Saya rasa itu yang paling penting ya Ibu Melia ya, perbaikan. Ya, Karena ya benar. perbaikan itulah yang Ya. membuat bank atau pendanaan melihat bahwa bisnis ini berkomitmen untuk berkelanjutan sampai jangka panjang. Dan oke. satu yang paling penting, dia ngelihatnya juga dari komitmen kita sebagai owners ya. Seringkali kita buat roadmap itu terkesannya tuh ada bukan niat gitu ya. Nah, dalam dalam konten sustainability itu niat tuh penting. Niat itu penting karena kalau orang tidak punya mindset dan niat, maka mungkin bisa jadi setelah dia dapat pendanaan, dia udah kehilangan roadmap, dia larinya uangnya malah bukan untuk sebenarnya tujuan tujuan yang awal. Jadi itu Ya, akan dilihat secara detail. Bahkan dalam pasar modal pun gitu ya, ya, investor yang good governance tadi ya, inti yes, poinnya tuh ada di niat. Nah, jadi ya, itu paling penting, harus menjadi apa ya, innernya kita gitu ya, inner values-nya kita ya. itu yang paling penting. Mindset ya. Mindset, benar. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, eh, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Tadi udah duluan ya dari Pak Aldi Gagan. Itu Pak Aldi nanya, dia bilang bisnis saya adalah waste textile management. Untuk mengembangkan bisnis untuk pendanaan, apa harus dalam bentuk produk, apa bisa dalam bentuk lain. Jadi apakah memang yang bisa dalam bentuk itu cuma yang ada bisnis yang Ya, ya, menghasilkan ya. produk, apa jasa mungkin juga bisa nih. Tuh, Ya, dua-duanya. Ya, dua-dua. Bu Melia. Oh ya.
Iya, dua-duanya bisa Gimana? produk atau jasa yang berkelanjutan. Hmm. Oke. Jadi semuanya bisa, yang penting baik lagi ke assessment-nya dan story-nya untuk Ya, dalam bentuk laporan supaya mungkin nanti yang mau ngasih dana juga bisa baca gitu, tahu kalau misalnya oh memang betul bahwa usaha ini itu berkelanjutan. Seperti itu. Oke. usaha hijau. Ya. Mm-mm. Mungkin itu bisa menjawab ya Pak Aldi. Nah, karena keterbatasan waktu, untuk beberapa pertanyaan lainnya, mungkin bisa kita bahas lagi diskusi lebih lanjut di grup WhatsApp. Jadi mungkin untuk saat ini Bapak Ibu mungkin boleh untuk mengisi link feedback yang ada di chat. Itu link feedback bukan hanya untuk memberi evaluasi, tapi juga untuk nanti ngeklaim sertifikatnya untuk Bapak Ibu semua. Nah, di akhir dari evaluasi tersebut itu akan ada link juga untuk masuk dalam WhatsApp group. Nah, di WhatsApp group inilah nanti kita bakal share semua materi, konten-konten, dan juga diskusi-diskusi seputar isu keberlanjutan untuk usaha Bapak Ibu semua. Gitu. Mungkin eh, terima kasih eh, kepada Bu Milia dan Bu Neta karena sudah meluangkan waktunya di pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan diskusi ini dapat berbuah juga untuk teman-teman Bapak Ibu UMKM semua. Mohon untuk jangan lupa ngisi feedbacknya sebelum kita tutup acara. Boleh kita on cam dulu untuk foto bersama. Boleh kita on cam dulu semua, Bapak Ibu. Kita on cam Mungkin, dulu sebentar. yuk, mungkin boleh juga nanti di feedbacknya tuh ya sarannya mau isu tentang apa gitu, mau didiskusikan gitu akan membantu kita juga untuk menyediakan materinya. Betul, betul. Nanti itu di link feedback sudah ada juga. Oke. Kita ada simbolnya nggak, Mas Kio? Oh ya, Atau simbolnya atau apa? gini, gini. Boleh Bulat ya, gini. bulat, sirkular, Bulat. bulat, bulat ya, Sirkular, oh ya, siap, 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 Ini siap, kelar siap. gini. Bulat ya, bulat ya. bulat ya, bulat. Bulat. Siapa yang Oke. foto ini? Nanti Akil yang foto, mungkin Akil boleh kasih aba-aba. Ya, oke. Kita masih nunggu buat Bapak Ibu sekalian buat open cam ya. Nanti 11.59 kita baru ambil fotonya. Jadi, yuk, ayo Bapak Ibu, Mas, Mbak, Akang, Teteh sekalian nih. Kita on cam dulu sebentar. Oke. Oke, mungkin langsung aja ya. Bulat ya. Sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik. Oke, Terima thank kasih you. Bapak Ibu Baik. semuanya. Semangat hijau. Makasih banyak semua Bapak Ibu. Mohon diingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi link feedbacknya. Nanti dari link feedback itu untuk klaim sertifikat dan juga link ke dalam WhatsApp group. Dan di WhatsApp group nanti itu bakal kita share semua materi hari ini. Kita juga bakal diskusi-diskusi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang pengen kita bahas, kita bisa bahas bareng di WhatsApp group itu. Itu terbuka untuk kita diskusi, jadi jangan sungkan untuk join dan bertanya. Oke. Sekian, Oke, terima kasih. Makasih banyak atas Bye. Makasih kehadirannya. Mas Gio, Bu Melia, Bapak Ibu Ya, semuanya. ya, terima ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.